Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putriana Utami. Saya berasal dari kelompok B6 dengan NIM G002318. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu tentang artikulasio genum, yang kedua adalah tentang plexus brachialis, dan yang ketiga adalah tentang regiodorsum. Baik, yang pertama adalah artikulasio genum. Nah, sebenarnya apa sih itu ACL injury atau cedera ACL? Kita akan mulai dari pengertian, bukan pengertian maksud saya adalah kita akan mulai dari kepanjangan dari ACL itu. Kepanjangan ACL adalah anterior cruciate ligament. Nah, di mana cedera ACL itu adalah robekan atau kerusakan pada ligamen lutut. Hal ini tuh biasanya terjadi pada pemain sepak bola atau pemain futsal. Bisa kita lihat sendiri pada gambar di samping. Next. Nah, untuk osa atau tulang penyusun artikulasio ACL ini kira-kira ada apa aja sih? Nah, untuk penyusun artikulasio tulang penyusun artikulasio ACL itu ada femur, di mana tempatnya di sini. Kemudian ada tibia di sini. Dan untuk melihat gambar yang lebih tidak zoomnya itu di sini. Ini femur dan di sini ada tibia. Next. Kemudian sebenarnya ligamen itu apa sih gitu? Nah, ligamen itu adalah sekelompok jaringan yang menghubungkan tulang, sendi, atau organ. Nah, ligamen itu berfungsi untuk menahan dan membantu bergerak gitu, membantu menggerakkan gitu kan. Nah, terus ligamen yang memperkuat artikulasi genituri apa aja? Nah, ligamen yang memperkuatnya itu yang pertama itu adalah ligamen ACL atau ligamen cruciatum anterior, seperti yang tadi terjadinya cedera pada ACL-nya atau ligamennya yang di sini, yang di sini. Nih. Kemudian ada ligamen cruciatum posterior, itu di sini tempatnya. Kemudian juga ada ligamen patella di sini. Dan juga ada ligamen transversum genum. Tepatnya di sini. Nah, kemudian juga selain ligamen, itu juga ada otot dan tendon yang juga berperan untuk pergerakan struktur. Nah, otot tuh apa sih sebenarnya otot tuh? Jadi otot itu adalah berfungsi untuk sebagai penggerak rangka tubuh kita. Kemudian kalau tendon tuh jaringan ikat tebal yang mengikat otot ke tulang. Nah, terus dia tuh juga berfungsi untuk katrol, membantu otot untuk bergerak. Nah, untuk otot dan tendon yang berperan dalam pergerakan struktur tadi, itu ada nih ya, ada musculus quadriceps femoris. Nah, di mana musculus quadriceps femoris ini dibagi menjadi 3, yaitu ada musculus rectus femoris, itu tempatnya di sini. Kemudian ada musculus vastus lateralis, ada di sini. Dan kemudian ada musculus factus medialis, itu ada di sini. Dan juga di gambar sebelah itu ada musculus factus intermedius, itu tempatnya di sini. Ini. Nah, kemudian juga ada musculus biceps femoralis itu di caput longum, terus juga ada di sini tadi, terus juga ada musculus biceps femoris di caput breve itu di sini, terus juga ada musculus semitendinosus itu di sini tempatnya, terus juga ada musculus
semimembranosus tuh di sini. Oke, next. Nah, karena tulang kita ini kan keras ya. Kalau misalkan tulang ketemu tulang, apa nggak bakal mengakibatkan terjadinya fraktur atau terjadinya kerusakan pada tulang kita. Nah, untuk itu, karena Tuhan Maha Baik, jadi eh, kita diberikan yang namanya bursa. Nah, bursa itu eh, adalah kayak dia tuh tempatnya tuh melekat di antara tulang. Jadi itu mengakibatkan tulang kita tuh nggak ketemu sama tulang lagi yang bisa mengakibatkan fraktur. Bayangin kalau misalkan tulang kita ketemu sama tulang lagi dan bergesekan, lama-lama akan terjadinya cedera atau fraktur atau terjadinya kerusakan pada tulang kita kan. Makanya adanya bursa itu berfungsi buat ngeganjal tulang tadi biar nggak langsung bersentuhan dan nggak mengakibatkan adanya fraktur. Nah, bursa apa aja sih yang eh, yang ada pada struktur tadi? Itu ada bursa suprapatellaris itu di sini. Terus juga ada bursa subfacialis, facialis prepatellaris itu di sini, ini bursanya. Kemudian juga ada bursa infrapatellaris profunda itu di sini. Oke, next. Kemudian ini ada arteri. Nah, untuk arteri itu dimulai dari aorta. Dari aorta itu dia menjalar ke common iliac artery, kemudian dia ke internal iliac artery, lalu dia ke femoral artery, kemudian ke popliteal artery. Nah, dari popliteal artery tadi, dari posterior view-nya itu dia tuh bisa memvaskularisasi area genu. Oke, next. Nah, untuk vena. Vena itu dia punya dua. Yang pertama itu adalah superficial vena, dan yang kedua adalah deep. Nah, untuk yang gambar ini itu adalah superficial. Nah, itu dimulai dari inferior vena cava, kemudian dia menjalar ke common common iliac vein, kemudian ke internal iliac vena, terus dia ke femoral vena itu hampir mirip sama kayak arteri tadi. Terus juga dia akhirnya dari sisi posterior view-nya dia tuh memvaskularisasi area genu di poplitea. Kemudian kita ke area deep venanya itu untuk yang memvaskularisasi genu itu ada di small atau short itu di saponus vein. Okay, next. Nah, untuk yang kedua itu ada flexus brachialis. Nah, kalau untuk yang flexus brachialis itu apa sebenarnya flexus brachialis itu ada apa sih gitu. Nah, plexus brachialis itu adalah jaringan saraf yang berfungsi untuk memberikan sinyal dari tulang belakang ke bahu, lengan, dan juga ke tangan. Nah, itu biasanya juga plexus brachialis ini terjadi di atlet badminton atau tenis gitu. Nah, untuk strukturnya itu ada fasciculus ratellaris flexus brachialis itu di sini. Terus ada fasciculus posterior plexus brachialis itu di sini. Terus juga ada fasciculus medialis plexus brachialis itu di sini. Nah, ini kan flexus brachialis itu kan bercabang-cabang ya. Nah, karena bercabang-cabang tadi, aku kasih gambar di samping ini yang bisa mempermudah untuk melihat bagaimana cabang-cabangnya itu. Ini untuk yang fasciculus posterior itu berwarna ungu. Ini. Kemudian yang fasciculus lateralis berwarna jingga.
dan juga fasciculus medialis berwarna hijau. Nih. Oke, next. Nah, di sini juga aku akan ngejelasin bagaimana perjalanan dari proses terjadinya dari flexus brachialis menjadi nervi. Oke. Itu dimulai dari 5 akar atau 5 ramus di bagian leher. Itu ada C5, C6, C7, C8, dan juga ada T1. Nah, untuk C5 dan C6 ini mereka bercabang menjadi trunk atau menjadi trunkus. Kemudian C7 juga bercabang menjadi trunkus, C8 dan juga T1 juga bercabang menjadi trunkus. Nah, di trunkus ini itu eh, dibagi lagi menjadi 2 divisi, yaitu ada divisi anterior dan juga divisi posterior. Nah, dari divisi ini kemudian pindahlah ke korda. Nah, dari korda itu pindah ke terminal eh, ke terminal Brankose. Itu pindah ke terminal branches. Nah, kemudian ada nervus yang dihasilkan, yaitu ada nervus pectoralis lateral dan medial, ada nervus subulacularis superior, ada nervus subscapularis inferior juga. Dan juga otot itu menurut fungsi motoriknya itu otot apa aja yang diinervasi dari nervi tadi yang keluar dari plexus brachialis tadi. Nah, itu untuk ototnya itu ada otot ada musculus bicep brachii dan juga musculus brachialis itu untuk fleksi tangan, dan juga uh, ada juga pronasi pergelangan tangan itu dari musculus propator teres itu terus juga ada untuk membantu supinasi pergerakan tangan itu dari otot supinasi dia itu terletak di lengan. Terus juga ada otot abduktor dan juga aduktor. Nah, untuk abduktor itu dia tuh menjauhi tubuh. Abduktor menjauhi tubuh. Aduktor itu mendekati tubuh. Nah, untuk contoh dari abduktor itu adalah otot deltoid. Ini otot deltoid di sini. Dan juga untuk aduktor yang mendekati tubuh tadi itu ada pectoralis major. Nih, di sini. Nah, terus juga otot ini juga ada yang ekstensor untuk ekstensi, yaitu terjadi di musculus tricep brachii di sini. Nih. Okay, next aku akan membahas yang terakhir atau yang ketiga itu ada regiodorsum. Nah, untuk regiodorsum ini itu ada trapezius di sini. Terus ada musculus latissimus. Terus ada musculus rhomboideus major. Ini ada musculus rhomboideus minor di sini. Terus juga ada levator scapul di sini. Nah, untuk inervasinya itu musculus trapezius itu berinervasi di nervus accessorius. Nah, kalau musculus latissimus dorsi itu dia berinervasi di nervus thoracica. Terus musculus rhomboideus major itu berinervasi di nervus dorsal scapulae. Terus untuk musculus rhomboideus minor itu dia
berinervasi di nervus dorsalis scapula. Terus di musculus levator scapula itu juga dia berinervasi di di dorsalis scapula, di nervus dorsalis scapula. Nah, untuk insersionya, kalau musculus trapezius itu di inersionya itu di clavicula, terus di spina scapula dan juga di acromion. Untuk musculus latissimus dorsi itu dia berintersio di sulcus intertubularis humeri. Terus juga untuk di musculus rhomboideus major itu dia berinervasi di margo medialis scapula. Terus juga untuk di musculus rhomboideus minor itu dia uh, ber, ber, intersio di margo medialis scapula. Terus juga untuk musculus levator scapula itu juga dia di insersionya di margo medialis scapula, tapi di anggulus superiornya. Terus juga untuk origonya di musculus trapezius itu origonya itu ada di protuberantia occipitalis externa sama processus spinosus VC7 dan semua VT. Terus untuk musculus latissimus dorsi itu di processus spinosus VT7 sampai dengan 12. Terus ada di spina iliaca, terus 4 costae bagian bawah, terus juga di musculus rhomboideus major tuh di processus spinosus VT2 sampai dengan 5. Terus juga musculus rhomboideus minor itu prosesnya tuh di proses spinosus visi 7 dan juga di VT1. Terus musculus levator scapula itu prosesus terjadi di origonya itu di prosesus transversus visi 1 sampai 4. Nah, kemudian ini ada winging scapula. Nah, winging scapula ini sebenarnya apa sih winging scapula ini? Nah, winging scapula ini kayak suatu penyakit atau klinis uh, ya dimana kondisi yang mempengaruhi tulang os scapulanya itu menjadi lebih menonjol daripada os scapula yang normal. Seperti kita bisa lihat di gambar, ini ada winging of scapulanya tuh kayak seperti ini kan kelihatan banget kalau misalkan scapulanya itu menonjol. Sedangkan kalau yang normal kayak gini. Oke, sekian. eh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.